209 CWS Season 2 Part 118. Bram memasuki kediamannya. Dia mengikuti Clara hingga masuk ke kamar. Clara terkejut ketika tiba-tiba saja Bram memeluknya dari belakang. Tentu saja dia semakin kesal dibuatnya. Bram bersikap seperti tak bersalah sedikit pun. Clara melepaskan tangan Bram agak kasar. Dia benar-benar muak mendapatkan perlakuan yang jika dilihat orang lain mungkin terlihat manis. Namun, tidak bagi Clara. Malam ini, malamnya begitu buruk. Dia benar-benar marah pada Bram. Bram menghela napas. Dia lelah. Tetapi sepertinya dia belum bisa beristirahat sebelum membujuk Clara. Tak mungkin Bram membiarkan istrinya itu terus marah padanya. Bagaimanapun, sepertinya perasaan Clara begitu sensitif karena dalam keadaan hamil. Ya, Bram teringat Clara tadi sempat mengatakan bahwa Clara tengah hamil anak Bram saat ini. Apa semua itu benar? Bram harus memastikannya sekali lagi. Bram kembali mendekati Clara. Dia akan memegang tangan Clara tetapi Clara justru berlalu menuju sebuah laci nakas di samping tempat tidur. Bram pun hanya diam. Dia memperhatikan apa yang saat ini tengah Clara lakukan. Clara terlihat mengambil sesuatu dari dalam laci nakas dan setelah itu, Clara pun melangkah mendekati Bram. "Buk, lihat itu." Kesal Clara. Bram menahan sesuatu yang Clara pukulkan ke dadanya. Dia memegang barang tersebut di mana itu adalah sejuah kertas persegi panjang kecil. Bram melihat kertas itu. Jantungnya berdegup kencang. Itu adalah kertas bungkusan yang bertuliskan sebuah merek alat tes kehamilan. Di mana kemudian Bram pun perlahan mulai membukanya. Clara hanya diam. Dia terus memperhatikan kegiatan tangan Bram. Dia ingin lihat bagaimana respon Bram setelah melihat hasil alat tes kehamilan tersebut. Apa Bram akan menyesal setelah melihatnya? Pikiran Clara benar-benar kacau malam ini. Dia tak dapat memikirkan hal baik tentang Bram meski dia sendiri belum tahu kebenarannya dari mulut Bram sendiri. Bram bahkan belum menjelaskan apapun pada Clara. Namun, Clara sudah menyimpulkan sendiri dalam kepalanya. Bram terdiam. Dia menaikkan kedua alat tes kehamilan yang sudah terpakai dan terdapat 2 garis merah di masing-masing alat tes kehamilan hingga posisinya sejajar dengan kepalanya. Dia melihat kedua alat tes kehamilan itu dengan lekat. Jantungnya semakin berdegup kencang. Sesaat kemudian Bram menatap Clara. Membuat Clara tersenyum sinis. Kini mata Bram tampak berair. Membuat Clara semakin kesal. Bram bahkan sempat mengatakan dirinya berakting ketika di depan gereja tadi. Lihatlah. Apakah kini Bram tengah berakting? Mata Bram memerah. Terdapat cairan bening yang mengalir menyusuri pipinya. Tangis macam apa itu? Apa dia menyesal? Batin Clara kesal. Clara terdiam. Ketika Bram memeluknya. Bram memeluknya dengan begitu erat seolah enggan melepaskan dirinya. "Terima kasih. Aku mencintaimu," ucap Bram. Clara terperangah. Dia mendorong tubuh Bram hingga pelukan itu terlepas. "Apa hanya itu? Apa tak ada ungkapan penyesalan yang ingin kamu katakan?" tanya Clara. Bram mengerutkan dahinya. "Aku pikir kamu menangis karena menyesal telah mengkhianatiku," ucap Clara seraya tersenyum sinis. Bram menghela napas. Bram bukan menangis sedih, melainkan tangis haru dan bahagia. Tak salah bukan jika dirinya mengatakan terima kasih pada Clara. Maksud Bram adalah berterima kasih atas kabar bahagia yang Clara berikan. Lalu, mengapa Clara menganggap dirinya menyesal? Entah apa yang ada di pikiran Clara. Bagaimana bisa Clara berpikir hingga sejauh itu? Padahal sudah jelas Bram takkan mungkin melakukan semua itu. "Aku sangat menyukai sikapmu yang layaknya seekor singa betina yang merasa terusik oleh kawanan serigala. Ketika dalam keadaan cemburu seperti ini, kamu terlihat semakin seksi," ucap Bram seraya tersenyum di tengah tangis bahagianya. Bram mendekatkan wajahnya, berniat mendaratkan bibirnya di pipi Clara. Tetapi Clara menghindar. Bram pun menghela napas. Dia kembali menjauhkan wajahnya. "Bagaimana? Ya,
cara menjelaskannya. Aku seperti tak dapat berkata apapun. Aku lelah. Bolehkah aku istirahat dan tidur sekarang? Ucap Bram. Boleh saja. Tapi tidak di kamar ini. Silakan kamu tidur di luar. Tegas Clara dan akan berlalu meninggalkan Bram. Bram dengan cepat menahan tangan Clara. Aku datang ke pernikahan Jasmine. Ya, aku adalah saksi di pernikahannya dengan kekasihnya. Ucap Bram. Kemudian membuat Clara menghentikan langkahnya seketika. Clara terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Apakah yang Bram katakan itu benar? Atau hanya alasan agar dirinya mau memaafkan Bram? Clara berbalik. Dia menatap Bram dengan tatapan yang begitu mengintimidasi. Membuat Bram bergegas mengambil ponselnya. Dia sempat mengambil potret pernikahan Jasmine bersama Darren, pria yang sudah menghamili Jasmine. Di mana ketika untuk pertama kalinya Bram tahu Jasmine hamil dan pria bernama Darren justru tak ingin bertanggung jawab. Bram mencari keberadaan Darren melalui jasa orang kepercayaannya. Hingga akhirnya Bram pun bisa membawa Darren ke hadapan Jasmine. Tak perlu ditanyakan lagi. Bagaimana akhirnya Bram bisa membuat Darren luluh dan mau menikahi Jasmine. Tentu saja Bram memiliki sejuta macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bukan tanpa alasan mengapa Bram membantu Jasmine. Hanya karena merasa pernah mengenal Jasmine. Bahkan pernah dekat dengan Jasmine. Dan pernah mencintai Jasmine. Membuat Bram percaya dengan apa yang Jasmine katakan di Bali saat itu. Bram mengenal Jasmine. Jasmine memang bersikap tak waras ketika Jasmine mendatangi kantor Bram. Tetapi Bram yakin Jasmine tak segila itu menyerahkan dirinya pada pria lain jika dirinya memang frustrasi atas penolakan Bram. Bram sendiri yakin. Jasmine wanita yang cerdas dan berpendidikan. Bahkan Bram ingat betul. Ketika masih berhubungan dengan Jasmine, Bram pernah mengajak Jasmine melakukan hubungan intim dengannya. Tetapi dengan manisnya Jasmine mengatakan bahwa Bram dan Jasmine bukanlah pasangan suami istri. Di mana hubungan intim seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri. Apalagi mendengar Darren adalah teman Jasmine. Bram berpikir akan sangat tak mungkin Jasmine mau ditiduri oleh temannya sendiri. Meski harus menghadapi kemarahan Clara, pada akhirnya Bram lega bahwa kini Jasmine sudah menikah dengan Darren. Setidaknya, Bram sudah melakukan kebaikan dengan membantu mendapatkan hak anak yang dikandung Jasmine. Di mana pada akhirnya anak itu akan memiliki seorang ayah dan keberadaannya bisa diakui oleh dunia bukan dengan status anak haram. Urusan Jasmine menghadapi keluarganya, itu bukanlah urusan Bram. Satu hal yang pasti, Bram senang sudah berhasil menikahkan Jasmine dengan pria yang sudah menghamili Jasmine. Bagaimanapun, pria itu juga tak bisa lari dari tanggung jawab. Sebagai seorang pria, Bram justru malu dengan apa yang Darren lakukan. Kalian masih berkomunikasi. Jadi, apa yang aku dengar 2 hari lalu, di mana aku mendengar Jasmine memanggil namamu di telepon. Jadi semua itu benar. Jadi, hari itu kalian benar-benar bicara di telepon? Tanya Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia mencoba mengingat hari itu, di mana dirinya memang bicara dengan Jasmine di telepon. Jadi, kamu mendengarnya. Apa kamu bertemu dengan Jasmine? Tanya Bram. Ya, aku bertemu dengannya secara tak sengaja. Kami bahkan tak sempat saling menyapa. Tapi, aku ingin bertanya satu hal. Ini sungguh mengganjal dalam pikiranku saat ini. Ucap Clara. Apa? Tanya Bram. Siapa Jasmine bagimu? Mengapa kamu harus menjadi saksi dalam pernikahannya? Apa Jasmine tak memiliki keluarga? Apa Jasmine begitu penting bagimu, sehingga kamu melakukan semua itu? Aku pikir, setelah kejadian di kantormu, kalian takkan pernah bicara lagi. Lagi pula, untuk apa dia menikah diam-diam? Ucap Clara. Bram pun terdiam mendengar pertanyaan Clara. 210 CWS Season 2 Part 119. Bram pun terdiam mendengar pertanyaan Clara. Apa yang harus dia katakan?
mengingat Jasmine memang bukanlah siapa-siapa baginya. Jasmine bukan siapa-siapa bagiku. Tak lebih penting. Aku hanya belum sempat Bram menyelesaikan ucapannya. Clara justru menatapnya dengan semakin tajam, membuat Bram tak melanjutkan ucapannya. Aku bertemu dengannya ketika aku pergi ke Bali. Kami bertemu di sebuah restoran. Ketika aku sedang meeting dengan klien dari Jepang, ucap Bram. Lalu, tanya Clara semakin penasaran. Jasmine mengatakan, dirinya hamil, dan pria yang menghamilinya tak ingin bertanggung jawab. Di malam yang sama, aku menghubungi orangku untuk mencari keberadaan pria yang menghamilinya, ucap Bram. Mengapa kamu melakukan semua itu? Apa kamu masih mencintainya? Tanya Clara curiga. Bram tersenyum. Dia benar-benar gemas pada kecemburuan Clara. Seharusnya, Clara tak perlu meragukan cintanya lagi. Semua bahkan telah Bram lakukan demi membuktikan cintanya pada Clara. Bisa-bisanya istrinya itu masih saja meragukan cintanya. Tentu saja tidak. Dia terlihat frustrasi malam itu. Gilanya dia hamil bukan atas kemauannya sendiri. Dia diperkosa, ucap Bram. Clara terperangah. Dia terkejut mendengar Jasmine diperkosa. Apa yang Bram katakan itu benar? Jika iya, maka mengenaskan sekali nasib Jasmine yang diperkosa hingga hamil. Sekarang aku yang bertanya, bagaimana jika kamu yang berada di posisi Jasmine? Bagaimana jika aku meninggalkanmu? Ketika aku tahu kamu hamil anakku? Tanya Bram. Aku akan mengejarmu. Jika perlu akan membunuhmu. Tegas Clara. Bram terkekeh. Dia menarik tubuh Clara ke pelukannya. Bram dan Clara pun saling tatap. Kali ini, tak ada penolakan dari Clara. Clara hanya diam dan terus menatap Bram sayangnya. Jasmine bukanlah dirimu. Dia itu terlalu naif. Dan pasrah begitu saja. Karena itu, aku merasa kasihan padanya. Kamu lihat sekarang. Apa yang aku lakukan membuahkan hasil. Dia sudah menikah dengan pria yang menghamilinya. Dan pria itu. Aku sangat malu sebagai pria. Dia bahkan sebelumnya tak ingin bertanggung jawab. Ucap Bram. Lagi-lagi Clara terdiam. Apa di masa lalu dia adalah wanita yang beruntung? Bram tak meninggalkannya ketika tahu dirinya hamil. Bram bahkan menikahinya meski pernikahan itu beresiko besar bagi Bram dan karirnya. Di mana ketika itu Bram dalam situasi sudah menikah dengan Anita. Mengenai cintaku, seharusnya kamu tak perlu meragukannya lagi. Kamu tahu hatiku, cintaku, bahkan hidupku milik siapa, ucap Bram. Bram menangkup wajah Clara. Dia menatap Clara dengan jarak yang lebih dekat dari sebelumnya. Apa aku salah berbuat baik pada seseorang? Di mana aku menyelamatkan anak itu dari hujatan dunia yang bisa saja mengatakan anak itu anak haram. Jasmine memang tak berarti bagiku. Tapi pria itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika aku bisa membantunya atas dasar kemanusiaan, dan karena aku mengenalnya, mengapa aku tidak melakukannya? Tapi, untuk itu, aku pun minta maaf padamu, karena aku tak mengatakan ini sebelumnya. Aku pikir, ini bukanlah masalah kita. Aku pun hanya membantu anak yang belum lahir itu sedikit saja, ucap Bram. Clara menghela napas. Jadi, aku yang bersalah di sini. Aku sudah salah paham padamu. Tanya Clara. Ya, Clara mulai percaya dengan ucapan Bram. Sebelumnya, orang yang berdiri di dekat pendeta pun sempat mengatakan bahwa telah berlangsung pernikahan antara Jasmine dan pria bernama Darren. Meski Clara awalnya percaya, tapi dia enggan percaya begitu saja karena bukan Bram yang mengatakan. Lagi pula, yang membuat Clara tak percaya sepenuhnya pada ucapan orang di gereja itu, karena Clara pun tak sempat melihat sosok Darren. Namun, mendengar penjelasan Bram yang begitu tenang, membuat hati Clara luluh begitu saja. Tak ada kegelisahan yang terlihat di wajah Bram saat Bram menjelaskan semuanya. Bram benar-benar terlihat tenang. Bahkan nada bicaranya begitu hangat.
Tak seperti biasanya di mana Bram akan meluapkan amarahnya ketika dirinya diragukan. Apakah semua ini karena kehamilanku? Jika iya, aku berharap Bram tetap seperti ini. Batin Clara. Tidak. Kamu tak bersalah, sayang. Aku yang bersalah. Karena tak jujur sejak awal. Tolong, maafkan aku. Ucap Bram dengan nada bicara yang begitu lembut seraya memeluk Clara. Clara tersenyum. Dia membalas pelukan Bram. Bahagia sekali melihat Bram tak seangkuh sebelumnya. Di mana Bram mau meminta maaf meski Clara berpikir Bram tak bersalah. Ya, apa yang Clara pikirkan tentang Bram yang diam-diam sudah mengkhianatinya nyatanya tak benar. Clara merasa bodoh, karena dia terlalu dikuasai amarahnya sehingga tak dapat berpikir jernih. Clara sendiri sebetulnya yakin bahwa Bram sangat mencintainya dan Bram takkan mungkin berpaling darinya. Clara pun yakin apa yang ada pada dirinya adalah semua yang Bram cari dan Bram butuhkan dalam hidupnya, sehingga Bram takkan mungkin meninggalkannya. Clara yakin tak ada wanita sebaik dirinya dalam menerima Bram, dan Bram pasti sadar akan hal itu. Maafkan aku. Ya, aku tak bermaksud membuatmu marah, ucap Bram. Clara mengangguk. Dia semakin memeluk Bram. Pelukan itu pun berakhir setelah beberapa saat. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa berpikir aku menikahi Jasmine? Lalu, dari mana kamu tahu aku berada di gereja? Tanya Bram bingung. Clara tersenyum canggung. Aku mencemaskanmu ketika nomormu tak bisa dihubungi. Karena itu, aku menghubungi supirmu. Dan dia memberitahuku di mana keberadaanmu. Tentu saja aku kaget ketika dirimu berada di gereja. Untuk apa kamu di sana? Aku juga jadi teringat pada Jasmine yang menyebut namamu ketika ditelepon 2 hari lalu. Ucap Clara kemudian mengerucutkan bibirnya. Bram mengusap wajahnya. Dia tersenyum sekilas dan kembali menatap Clara. Kamu ini, pikiranmu terlalu buruk memikirkan tentangku. Apa ini karena bayi kita? Kamu benar-benar sensitif. Ucap Bram seraya menyentuh perut Clara. Clara tersentak merasakan sentuhan itu. Di mana kini perlahan Bram mulai mengusap perutnya dengan lembut. Aku tak tahu harus mengatakan apa. Tapi, kamu tahu sejak awal bahwa aku sangat menantikan hal ini. Satu hal yang pasti, aku benar-benar bahagia. Aku rasa kita harus merayakannya. Ucap Bram seraya tersenyum. Clara pun tersenyum. Akan dirayakan seperti apa? Pestakah? Tanya Clara. Kamu menginginkan semua itu? Tanya Bram. Seraya merapatkan tubuhnya dengan tubuh Clara. Bram memeluk pinggang Clara dan menatap Clara. Tidak. Aku bertanya. Ucap Clara. Bram pun tersenyum. Tak akan ada pesta. Aku rasa itu nanti saja ketika kehamilanmu sudah membesar. Aku akan mengundang Papi untuk makan malam. Dan kita akan memberitahukan kabar bahagia ini pada Papi. Tapi, sebelum itu Bram menghentikan ucapannya. Dia menatap Clara dengan tatapan penuh maksud. Sesaat kemudian Bram mendekatkan bibirnya ke telinga Clara. Dia berbisik di telinga Clara. Clara pun mengerutkan dahinya. Bagaimana caranya? Pikir Clara. Bersambung. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua.